Indonesia adalah negara dan bangsa yang besar. Bukan hanya karena wilayahnya yang luas dan populasinya yang banyak, tetapi memiliki sumber daya alam yang melimpah. Sehingga tidak mengherankan bahwa Indonesia menjadi primadona dalam berbagai sektor, terutama dalam sektor budaya dan sektor ekonomi. Namun, yang menjadi masalah adalah kekayaan dan keunggulan Indonesia tersebut belum diimbangi oleh aspek lain, terutama dalam aspek sumber daya manusia atau SDM. Lemahnya sumber daya manusia tersebut dibuktikan dengan masih maraknya perilaku korupsi di Indonesia. Korupsi adalah sebuah tindakan yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Korupsi menjadi salah satu dari sekian banyak tantangan besar yang kini sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Tidak ada jalan pintas untuk memberantasnya, dan tidak ada jawaban yang sangat mudah. Korupsi tidak saja mengancam lingkungan hidup, hak asasi manusia, lembaga-lembaga demokrasi, dan hak-hak dasar kemerdekaan, tetapi juga menghambat pembangunan dan memperparah kemiskinan jutaan orang. Tingginya angka korupsi di Indonesia telah menyebabkan semua sistem dan sendi kehidupan bernegara rusak karena praktik korupsi telah berlangsung secara merata dan membuat larut hampir semua elit politik. Jika dibiarkan terus berlangsung dan tanpa tindakan tegas, korupsi akan menggagalkan demokrasi dan membuat negara dalam bahaya kehancuran. Korupsi menghancurkan masa depan bangsa karena tindakan tersebut mengakibatkan menurunnya investasi, memperlambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan tingkat kemiskinan, bahkan meningkatnya ketimpangan pendapatan. Herannya, korupsi dilakukan oleh para pejabat. Padahal janji mereka adalah bisa menyejahterakan bahkan memakmurkan Indonesia. Tetapi pada kenyataannya, kekayaan Indonesia malah dikorupsi untuk kesenangan pribadi mereka. Korupsi tampaknya telah merajalela dan menjadi budaya yang mendarah daging di negeri kita tercinta ini. Hal ini ditandai dengan munculnya kasus-kasus korupsi di media massa. Ketika korupsi sudah sering terjadi di dalam masyarakat dan masyarakat pun menganggap bahwa korupsi sebagai hal yang biasa, maka korupsi akan mengakar dalam masyarakat sehingga menjadi norma dan budaya. Budaya di Indonesia sendiri yang masih money oriented menyebabkan banyak orang berlomba-lomba untuk mendapatkan uang tanpa memikirkan halal dan haramnya. Apalagi kini nilai-nilai agama yang semakin luntur membuat banyak orang mudah tergiur dengan praktik korupsi. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memberantas tindak korupsi. Dalam hal ini juga, pemahaman akan pentingnya nilai-nilai Pancasila sangat berpengaruh dalam upaya pemberantasan korupsi. Di sisi lain, pendidikan anti korupsi juga harus digencarkan di lembaga-lembaga pendidikan. Upaya pemberantasan korupsi tersebut juga membutuhkan kebijakan pemerintah yang mendukung upaya pemberantasan korupsi secara maksimal.